baca tentang buku dan menulis. Iya. Kakak ini kan penulis. Maksudnya kalau mau dibilang penulis di NTT, salah satu yang pasti akan lewat di setiap kepala pasti kakak. Penulis dari NTT. Sebenarnya Banyak, penulis ini. banyak memang. Tapi pasti yang akan lewat salah satu di setiap kepala itu pasti kakak. Mungkin juga karena asal. Memang kami ada di mana-mana. Pasti berkaitan erat dengan budaya literasi. Iya. Kalau menurut kakak sendiri, bagaimana kondisi minat baca dan literasi di Nusa Tenggara Timur? Kalau misalnya kita baca di entah itu di Google, berita-berita itu kan selalu menunjukkan bahwa ternyata minat baca kita itu rendah. Bukan ternyata, memang fakta. Sangat rendah kita. Dan ternyata juga bahwa ini tidak hanya soal minat baca, tetapi soal daya baca. Jadi artinya saya kemarin itu kan buat tulis satu opini, jadi sebarkan ke grup Facebook, dan judulnya itu perlombaan fiksi kapitalisme yang menghancurkan siswa begitu. Jadi saya di situ saya menggunakan fiksi kapitalisme yang menghancurkan siswa. Okay. Dan di situ kan saya memakai konsep fiksi yang dipopulerkan Yuval Noah Harari untuk melihat bangunan pendidikan kita ini seperti apa ini. Jadi fiksi apa yang dipercayai di situ, dan itu sudah ya. Kita ada satu bapak guru bahasa Indonesia. Beliau memang sudah membacanya, tetapi bahwa daya bacanya, artinya bahwa dia ternyata tidak memahami isi bacaannya. Jadi mau baca, senang baca, tapi belum tentu paham. Ya, belum tentu paham. Itu yang daya. Beda antara minat dan daya. Minat dengan daya. Minat mungkin dia bisa punya, tapi belum tentu daya dia punya. Jadi dia mungkin punya, pasti minatnya tinggi untuk membaca. Hanya daya baca, kemampuan memahami bacaan itu kan. Jadi dia itu lagi. Dia komentar bilang bahwa tolong tunjukkan di bagian mana dampak negatifnya, dampak negatif dari membuat perlombaan fiksi antar kelas begitu toh. Jadi si Bapak tua ini memang minat bacanya ada, tapi kok tidak paham ini. Jadi kita punya dua persoalan itu. Yang pertama adalah bahwa kita minat bacanya juga sudah rendah. Daya bacanya juga itu juga masih sangat minim. Bukan minus. Jadi saya pikir daya baca ini juga mungkin karena dipengaruhi oleh informasi yang datang terlalu banyak. Jadi dulu itu kalau misalnya kita menulis sebuah opini, kita kasih orang baca itu, orang punya waktu untuk membaca. Sehingga daya bacanya itu ada, bahwa dia memahami, dia butuh waktu untuk membaca, kemudian memikirkan, oh ini maksudnya analisa lah ya. Analisa. Sekarang ini menjadi berkurang karena informasi yang masuk itu sudah terlalu banyak. Jadi kalau kita kirim satu tulisan ke grup, kita merasa bahwa tulisan bagus, tetapi orang hanya scroll saja. Apalagi kalau pertama dia baca selengkapnya, belum tentu orang tekan itu baca selengkapnya tuh. Belum tentu. Apa ini nih? Dan ini memperparah dunia demokrasi kita. Betul. Karena kita adalah negara dengan minat dan daya baca terendah, tapi negara paling juara satu bermedia sosial. Juara satu bermedia sosial, paling ribut lagi kita. Di Twitter itu satu detik 15 Twitter, bayangkan. 1 detik itu kakak. Jadi